Ya, selain, eee, hal-hal tadi, pengemasan itu harus bersifat informatif ya, dan, mampu mendukung kegiatan pemasaran. Jadi, kemasan itu harus dibuat sebaik mungkin, semenarik mungkin supaya konsumen atau calon konsumen, calon pembeli itu tertarik terhadap produk kita. Produk kita kan nanti bakalan di-display di minimarket, di toko. Nah, jadi kemasan itu sebaiknya dapat memberikan visual tampilan yang baik, yang menarik, sehingga konsumen itu mau membeli produk kita. Dan juga harus informatif. Informatif di sini maksudnya adalah, eee, jelas, informasi-informasi tentang bahan baku, tentang, proses pembuatan, mmm, ya walaupun proses pembuatan tidak terlalu rinci ya. Jadi, eee, bahan-bahan tambahan yang digunakan apa, nutrisinya yang digunakan nutrisi yang dimiliki oleh produk itu apa saja, terutama nutrisi gizinya, karbohidrat, protein, lemak, itu harus jelas apakah mengandung vitamin, mineral, apakah ada proses fortifikasi dalam, produk tersebut, atau apakah produk tersebut, eee, berbahan dasar apa ya gitu loh. Misalnya kita punya produk selai kacang. Jadi sana itu harus informatif bahwa dibuat dari menggunakan 100% kacang tanah gitu. Dan juga, tampilannya, ada gambar kacangnya, seperti itu. Di produk selai kacang itu harus informatif. Dan juga pada produk yang kita miliki, pada kemasannya itu, harus dicantumkan, izinnya, nomor izinnya, entah itu izin dari PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, atau dari BPOM ya. Nanti kan tergantung dari, tingkat besarnya perusahaannya atau pabriknya. Selain itu harus mencantumkan juga informasi tentang selain gizi, harus, berisi informasi tentang beratnya, isinya, netonya itu berapa gram gitu, agar konsumennya itu tahu, "Oh ini, produk selai yang saya punya ini jadi di dalam satu kemasannya, kemasan toples itu misalnya atau kemasan saset, ini isinya 100 gram, isinya 200 gram," gitu. Jadi informasinya harus jelas. Barcode-nya pun harus ada. Barcode dari produk, tanggal expired-nya, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa itu harus isi. Jadi semua informasi tentang produk itu harus dicantumkan agar konsumen tidak merasa tertipu saat membeli produk kita. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan ya dalam sebuah, pengemasan, kemasan pangan itu. Ada hal penting. Yang pertama, kemasan pangan itu harus mampu mencegah terjadinya migrasi zat. Jadi, bahan yang digunakan itu tidak, eee, tidak bereaksi dengan produk yang dikemas. Ya, jadi gunakanlah bahan, bahan kemasan yang emang khusus untuk pangan. Sebenarnya sekarang kan sudah dilarang ya, penggunaan styrofoam itu sudah dilarang. Jadi tidak boleh menggunakan styrofoam, kita ganti pakai kemasan, eee, kertas mungkin ya, atau kemasan daun gitu. Kan sekarang sudah nggak boleh pakai kemasan styrofoam, seperti itu. Jadi gunakan kemasan yang, memang food grade, memang aman untuk makanan. Kemudian, hal penting yang kedua adalah ketertelusuran ya. Seandainya ada produk yang reject
recall ya yang bermasalah ya. Bermasalah di sini maksudnya itu, oh ternyata ada produk yang, ada air misalnya produk air, ternyata di dalamnya itu padahal masih disegel, kok ada kotorannya, ada cemarannya. Nah, jadi, eee, itulah fungsi dari kode produksi. Jadi memudahkan untuk penarikan kembali. Jadi di saat, eee, terjadi sebuah kasus, karena adanya sebuah kode produksi, adanya barcode, jadi ditarik produk-produknya itu diketahui, oh ini dibuat dari mesin nomor berapa, pada jam berapa, eee, pada hari apa, tanggal tanggal berapa. Nah, jadi fungsi dari kode produksi barcode pada kemasan itu untuk mempermudah menelusuri apabila terjadi sebuah kasus ya seperti yang saya bilang tadi. Kemudian, kualitas dan keamanannya ya, jadi penggunaan kemasan, cerdas di sini ya, kemasan yang memiliki, kemampuan informatif lebih terhadap konsumen. Misalnya indikator suhu, indikator kebocoran, temperatur indikator, sepertinya ada